Baik ya, saya lanjutkan untuk yang global threshold, adaptive threshold ya. Ini adalah masalah yang terjadi pada kalau kita menggunakan global threshold ya. Misalkan ini ada image original ya, kemudian kita pasang histogram, kita lihat histogramnya, dan dia histogramnya seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa melakukan uh, thresholding gitu, nilai T berapa yang kita pilih gitu ya. Seandainya pun ya kita memilih, katakan ini kita pilih di sini di 128, akibatnya citra yang kita threshold hasilnya seperti ini, tidak seperti yang diinginkan ya. Seharusnya ini semua harus jadi objek ya, sementara yang belakang adalah latar belakang ya. Jadi nilai T yang kita pilih berapa itu gak akan bisa dipecahkan dengan menggunakan global threshold ya. Nah, sebagai gantinya kita bisa menggunakan yang namanya adaptive threshold ya. Adaptif ini ya, kita bisa pecah pecah citranya menjadi beberapa region, beberapa bagian ya, beberapa area. Kemudian untuk setiap area itu kita lakukan threshold secara independen ya. Misalkan di area ke-1 kita lakukan threshold secara independen, kita dapat T80 ya di bagian sini 80, maka kita lakukan threshold untuk area khusus untuk area ini itu 80 ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk area yang kedua, ya kita lakukan threshold 128, hasilnya seperti ini. Ya, area ketiga ini kita lakukan threshold 188, hasilnya seperti ini, dan area keempat dilakukan threshold 226, hasilnya seperti ini. Ya, paling tidak lebih baik gitu ya ketimbang yang tadi. Nah, sebenarnya cara ini adalah cara yang paling atau prinsip dasar dari adaptive threshold, di mana kita memecah menjadi beberapa bagian, kemudian untuk setiap bagian kita lakukan threshold secara independen ya. Nah, adaptive threshold yang lebih cara yang lebih baik adalah dengan menggunakan filtering, menggunakan min filter atau Gaussian filter ya. Jadi begini, kita bagi citra menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu ya. Bloknya misalnya 5x5 atau 7x7, 11x11, 31x31 ya. Intinya citranya harus ganjil ya. Bloknya harus ganjil ukurannya. Kemudian setiap blok itu nanti akan kita lakukan threshold berdasarkan satu nilai T yang ditentukan dengan aturan tertentu. Nah, nilai T untuk masing-masing blok itu kita bisa dapatkan dengan misalnya dengan menggunakan adaptif dengan menggunakan min filter ya. Ketika kita menerapkan min filter pada blok tersebut, maka kita akan punya satu nilai ya. Kita akan punya satu nilai di mana nilai itu yang akan menentukan nilai threshold untuk pixel yang sedang diproses ya. Jadi kalau nilai threshold setelah dihitung ya menggunakan min filter, nilai thresholdnya ketemu misalkan 8 begitu, kemudian nilai pada pixel tersebut 10 gitu, maka pixel tersebut akan dijadikan 255 ya, atau nilainya terang sekali ya. Gitu. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan adaptive Gaussian ya, adaptive Gaussian. Jadi sama seperti min filter ya, kita lakukan konvolusi pada blok tersebut ya, kita akan mendapatkan satu nilai konvolusi untuk blok tersebut ya. Nilai itulah yang menjadi dasar untuk menentukan nilai T. Nah, kalau nilai T-nya sudah ketemu, tinggal diterapkan pada pixelnya. Berapa nilai pixelnya? Nilai pixelnya akan dibandingkan dengan T. Jadi ini pixel per pixel ya, pixel per pixel dengan T untuk masing-masing pixel berdasarkan entah itu min ya, min filter atau entah itu Gaussian filter gitu. Ya. Gaussian filternya berapa kali berapa ya sesuai dengan bloknya ya, sesuai dengan ukuran bloknya. Gitu ya. Ini contohnya kalau misalnya kita punya original image seperti ini ya, kemudian kita lakukan global thresholding ya 127, maka angka-angka yang ada di sini akan akan hilang gitu ya, karena dianggap sebagai background atau latar belakang. Tapi kalau kita melakukan adaptive min ya thresholding, kita perlakukan setiap blok ini ya sendiri-sendiri begitu ya, dengan T yang kita hitung sendiri, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Kalau kita menggunakan Gaussian thresholding, hasilnya akan lebih halus gitu ya, jadi nggak ada noise-nya ya. Ini noise, masih ada noise-nya begitu ya. Kita akan coba untuk melakukan coding ya di Python dengan menggunakan adaptive thresholding ini ya. Kasus yang saya pilih masih tetap menggunakan
pengenalan teks ya, pengenalan teks. Tapi untuk image-nya saya akan ganti ya, image-nya akan saya ganti img2 sama dengan menggunakan ini ya, frontshop.png ini ya, cv2 titik imread frontshop ya, frontshop.png saya berikan koma 0 sebagai penanda bahwa atau untuk diubah menjadi grayscale ya, otomatis grayscale walaupun itu citranya RGB ya, imshow img2 ya, kemudian plt.show. Ini kita lihat dulu citranya seperti apa. Ini citranya ya, citranya. Ini udah grayscale ya, cuman karena plottingnya aja saya ganti supaya tampilannya gray, saya tambahkan perintah gray seperti ini. Atau cmap sama dengan gray. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ingin mengenali teks ini ya, teks yang ada di sini ya. Bagaimana ini bisa dikenali sebagai teks ya. Nah, kalau kita menggunakan library Tesseract yang tadi ya, teks sama dengan image to string ya, image to string. Kemudian kita masukkan image-nya ya, img2 ini. Kita masukkan img2, kemudian kita cetak ya, print text begini. Nah, hasil yang kita dapatkan, nah ternyata tidak ada teks yang muncul karena ini nggak bisa gitu ya. Tesseract ternyata nggak bisa mengenali yang mana objek, yang mana teks gitu ya. Jadi kita harus melakukan cropping pada area ini, khusus area ini gitu ya. Kemudian kita coba untuk melakukan pengenalan ya. Saya sudah menghitung ya. Jadi hasil dari crop image-nya itu ada di posisi img2 ya, mulai posisi 35 140 ya. Ini untuk area atas ya. Di sini sampai di sini ya. Saya besarkan. Nah, ini 35 sampai 140 itu di sini. Nah, ini ya. Kemudian untuk area X-nya itu 420 sampai 717 ya. 420 itu mana? 420 itu ini ya. Area ini sampai 717 sampai sini ya. Dihitung dari mana? Saya hitung manual ya. Saya hitung manual. Sebenarnya ada cara ya kalau kalian mau mengembangkan untuk secara otomatis melakukan segmentasi teks ya. plt.imshow saya tunjukkan hasil croppingnya ya, crop img tetap dalam gray ya, tetap dalam gray. plt.show ini hasilnya adalah seperti ini ya, seperti ini ya, perfect ya potongannya karena saya tahu posisinya. Sebenarnya saya coba-coba gitu ya, oh ini kurang saya tambah, yang lebih saya kurangi gitu ya. Nah, ini lalu coba kita kenali ya, gini ya, tag sama dengan image to string crop img ya. Kita print teksnya apakah sudah berhasil dikenali. Nah, ternyata yang berhasil dikenali hanya ini 1, 2, 3 ya. Footnya ini nggak kena gitu ya, footnya ini nggak kena. Kenapa kok nggak kena? Karena ini dianggap latar belakang. Nah, disinilah kita perlu melakukan adaptive thresholding ya. Kita perlu melakukan adaptive thresholding. Kalau kita lakukan thresholding, global thresholding, akibatnya ini pasti akan jadi hitam gitu ya, pasti jadi hitam karena dianggap latar belakang ya. Nah, kita lakukan adaptive thresholding, tapi sebelum melakukan adaptive thresholding ya, kita perlu invert dulu ya. Kita perlu invert citra ini supaya latar belakangnya menjadi putih ya, dan tulisannya menjadi hitam ya. Latar belakangnya putih, tulisannya menjadi hitam. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya udah coba ya, saya udah coba dengan latar belakang putih seperti ini, hasil global adaptive thresholding-nya kurang baik gitu ya. Jadi kita akan invert dulu. Kita invert image-nya ya. Di invert gampang ya, tinggal 255 min crop img ya. Ini kita akan mendapatkan image ini yang di invert ya, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih ya. plt.imshow ya, saya tunjukkan hasil invertnya dalam bentuk gray ya, plt.show. Ini hasilnya adalah, nah begini ya. Jadi ini adalah hasil dari invert ya, hasil invertnya. Nah, kemudian
kita coba untuk melakukan thresholding ya. Kita coba untuk melakukan thresholding agar yang ini menjadi putih, tapi ini food ini tetap jadi hitam ya. Supaya apa? Supaya nanti waktu kita lakukan pengenalan teks dia ikut terkenali ya, ikut dikenali gitu ya. IMG saya sebut sebagai IMG trace, kita menggunakan min ya, min. Jadi di Python sudah ada fungsi ya, tadi mungkin saya terlewat, fungsi untuk melakukan pengenalan dengan menggunakan adaptive thresholding ya, namanya CV2 adaptive threshold. SRC ini adalah citra grayscale-nya, kemudian max value ini adalah nilai intensitas yang akan diterapkan pada pixel yang nanti nilainya melebihi threshold. Jadi kalau nilainya melebihi threshold mau dibuat berapa max value-nya. Kemudian adaptive metodenya ada dua ya, ada adaptive threshold min dan adaptive threshold Gaussian ya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, mau pakai min filter atau mau pakai Gaussian filter ya. Kemudian ukuran bloknya berapa ya. Nah, kemudian ada satu konstanta namanya C. Ya, satu konstanta namanya C. Sebenarnya konstanta ini nanti akan menjadi pengurang untuk hasil dari min filter atau Gaussian filternya. Ya, biasanya nilainya kecil gitu ya, 0 atau bukan 0 ya, 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Kemudian kita kembali ke sini, kita akan panggil ya CV2 titik adaptive ya, adaptive threshold. Nah, seperti ini ya. Kemudian parameternya adalah pertama image-nya kita yang invert ya. Invert kemudian diikuti dengan nilai maksimum yang akan kita berikan ya, CV2 kita menggunakan metode adaptive ya, adaptive min C ya, kemudian untuk nilai bloknya kita buat 19,2 ya. Saya mendapatkan angka ini bukan kebetulan ya, tapi memang harus trial ya. Yang pas yang mana, blok yang pas yang mana ya. 19,2 kita lihat hasil dari thresholdnya ya. IMShow, IMG trace min C ya. Kita tampilkan dalam gray ya. Kemudian PLT titik show begini ya. Hasil yang kita dapatkan error ya, IMG trace min C. Invert ya, seperti ini ya. C-nya not found. Ini parameternya apa? Ada yang kurang. Invert. Oh ya, ada yang kurang ya. Jadi di sini ada satu parameter, kita mau style dari threshold-nya apa ya. Kita buat binary alias yang hitam putih itu ya. Hitam putih, gini. CV2 dot trace binary, sorry. Trace binary. Threshold binary. Seperti ini ya. Saya turunkan supaya terlihat. CV2 ya, CV2 adaptive threshold min C, CV2 trace binary. Ini threshold ya, trace H ya. Ini. Data type-nya masih salah. Nah, ini ya. Jadi videonya saya cut karena tadi error ya. Jadi ini untuk melakukan adaptive thresholding-nya ya, adaptive thresholding. Kemudian kita panggil ya, citranya adalah invert ini ya, invert ini. Kemudian nilai yang akan kita terapkan untuk jika dia lebih dari threshold 255, kita menggunakan adaptive threshold min C ya. Ada dua metode, min atau Gaussian. Kemudian stylenya kita isi threshold binary dengan ukuran blok 19 dan nilai konstanta C 2 ya. Ini kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Apakah ini bisa dikenali? Ya, saya kira bisa ya. Bisa dikenali, tapi kita lihat apakah pengenalan itu cukup akurat ya. Kita akan lihat setelah ya. Ini IMG trace min C ya. Setelah dilakukan seperti ini, adaptive threshold seperti ini, bagaimanakah hasil dari
pengenalannya ya. Nah, paling tidak foot di belakang ini sudah berhasil terdeteksi ya. Foot di belakang ini sudah berhasil terdeteksi. Bandingkan dengan di sini tadi ya. Footnya tidak bisa terdeteksi ya. Ini footnya sudah terdeteksi, tapi masih ada masalah, yaitu di sini dianggap sebagai titik ya, muncul titik, kemudian di sini dianggap sebagai tanda tanya ya, bintang tanda tanya titik 2, di sini dianggap sebagai sama dengan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan pembersihan ya, pembersihan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau membersihkan citra dari noise? Yang kita lakukan adalah melakukan Gaussian filter atau melakukan blurring ya. Kita bisa memblurnya img blur gitu ya, sama dengan cv2 dot Gaussian blur ya. Yang kita blur adalah yang invert ya. Invert ini ya, kita blur dengan menggunakan filter 9,9. Dari mana 9,9? Saya trial and error ya. Memang harus trial and error. 0 ya. Hasil blurnya kalau misalnya mau ditampilkan imshow img blur ya. Kemudian gray ini, kemudian plt titik show ya. Kita lihat ya. Kemudian yang di adaptive threshold adalah yang img blur begini ya. Seperti itu saya jalankan hasilnya. Kita lihat, ini sudah noise-nya sudah jauh berkurang ya. Lalu apakah ini sudah cukup bisa dikenali? Kita lihat. Ya, baris pertama ini ternyata masih ada titik 2 ya, dikenali sebagai titik 2. Ini dikenali sebagai underscore ya. Di sini masih ada piping ya, pipa ini ya, pipa, masih ada pipa ya, karena di sini masih ada teks yang berhasil masih dikenali ya. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan gitu? Yang harus dilakukan, kalian perlu melihat yang pertama bahwa noise ini masih harus dihilangkan ya. Cara menghilangkan noise kecil-kecil ini bagaimana? Salah satunya dengan melakukan morphological image processing ya. Jadi di erosi kemudian dilasi ya. Di erosi kemudian didilasi. Harusnya yang kecil-kecil ini akan hilang ya. Yang ini akan lebih tajam lagi ya, erosi dilasi gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan mungkin mengubah sedikit parameter di sini ya. Katakan saya perbesar bloknya menjadi 23 ya. Kalau diperbesar bloknya menjadi 23, hasilnya menjadi seperti ini ya. Kita lihat di sini menjadi hilang ya, menjadi kurang tajam. Ini pasti kalau dikenali tidak berhasil dikenali sebagai F itu ya. Ya, dikenali sebagai R ya. Jadi saya akan coba kurangi menjadi 15. Kalau bloknya semakin kecil maka ya seperti ini ya. Maka noise-nya juga akan semakin banyak ya. Ini kalau dikenali, pengenalannya adalah nah seperti ini ya. Di sini malah muncul titik 2, di sini muncul titik ya, di sini muncul tanda petik. Nah, seperti itu ya. Kalau memang mau dibersihkan lagi, yaitu itu tadi ya, menggunakan morphological image processing ya. Itu bisa membantu untuk lebih membersihkan ya. Nah, untuk kalian, assignment untuk kalian foto sebuah citra ya, sebuah gambar yang memiliki teks ya. Gambar di komputer boleh ya, di komputer kalian foto. Kemudian kalau kalian foto satu gambar, kemudian latar belakangnya ada yang sebagian gelap, ada yang sebagian terang. Nah, seperti itu yang nanti yang dibutuhkan ya. Jadi bukan yang benar-benar bersih seperti foto scanner gitu ya. Foto scanner tuh putih, latar belakangnya putih bersih, nggak ada noise-nya. Justru kita mencari yang ada noise-nya. Nah, setelah itu lakukan adaptive thresholding dengan parameter yang sesuai. Kalian lakukan trial and error, lakukan pembersihan noise dan sebagainya sampai hasilnya, citra teks di dalamnya berhasil dikenali sedekat mungkin dengan aslinya ya, sedekat mungkin dengan aslinya ya. Diusahakan jangan sampai ada teks yang hilang gitu ya, kata yang hilang ya. Kalau ada noise-nya nggak apa-apa gitu ya, syukur-syukur kalau bisa hilang semua noise-nya ya. Kemudian kalian submit satu citra aslinya
citra asli foto yang citra yang kalian hasil dari foto, kemudian 2 hasil dari thresholding ya, tampilkan hasil dari thresholding, 3 kalian screenshot teks hasil pengenalannya ya. Jadi ada 3 gambar yang kalian submit untuk assignment global thresholding ya. Oke, sampai ketemu di bagian berikutnya di Otsu thresholding.